apalagi ini pengacara TM ini ya, emosi sekali saya lihat ya kepada Pak Haji F yang katanya telah melakukan persekongkolan jahat dengan Ewi karena melaporkan TM kepada pihak kepolisian. Tidak ada persekongkolan jahat. Melakukan persekongkolan jahat, ya diduga melakukan persekongkolan jahat untuk mencelakai klien kami dengan laporan yang cacat administrasi ini, gitu, cacat hukum ini. Artinya saudara F juga bisa kami libatkan nanti. Akan kami libatkan juga dalam laporan kami dan gugatan kami nanti ke depan. Gitu. Kalau memang ini ternyata mereka ada konspirasi, seharusnya kalau memang beliau ini ada niat baik dan kasus ini tidak tidak mau berlarut-larut, mereka nggak usah masuk lagi dalam ranah ini seperti Haji F itu. Nggak perlu menunjukkan saksi-saksi apa bukti-bukti yang mereka punya. Harus kalau memang mereka ingin adem aja, nggak perlu ngikut-ngikuti ewe-ewe, kan nggak ada korelasinya dengan keluarga. Kan saya bilang tadi, siapa yang dimaksud dalam keluarga ini kan saya bilang tadi, satu. Kubu Haji Faisal yang kini diserang soal persekongkolan jahat oleh pengacara dari Tiara Marlin yakni Firdaus Oyobo dan juga Atta Galaska yang akan dipermasalahkan ke PT UN, akan digugat ke PT UN, nampaknya membuat berang banyak advokat senior. Salah satunya adalah Muslim Agani SH, Direktur Aceh Legal Consult, yang juga merupakan pengacara senior ini kemudian turun tangan untuk mengatasi hal ini. Muslim Agani kemudian memberikan pendapatnya soal hukum dan itu membela Haji Faisal. Nah, bagaimanakah Muslim Agani memberikan pendapatnya soal hukum dan memberikan perlawanan hukum terhadap pengacara Firdaus Oyobo? Halo, apalagi ini pengacara TM ini ya, emosi sekali saya lihat ya kepada Pak Haji F yang katanya telah melakukan persekongkolan jahat dengan Ewi karena melaporkan TM kepada pihak kepolisian. Tidak ada persekongkolan jahat. Pak Haji F ini ya bersama Ewi ini menjalankan kewajiban mereka mempertahankan fitnah dari TM ini tidak benar. Ini kewajiban mereka. Kewajiban Pak Haji F terhadap cucunya itu. Nah itu dia ya. Sehingga statement daripada pengacara TM yang menyatakan laporan itu cacat hukum, cacat administrasi. Saya kira itu ada upaya hukum yang bisa dijalankan ya oleh pengacara. Silakan saja tempuh upaya hukum. Ya. Tapi perlu diingat bahwa polisi itu bekerja profesional. Nah, kemudian statement berikut saya melihat bahwa pengacara TF akan melakukan gugatan terhadap apa yang gugatan terhadap apa ini? Ya, apakah terhadap Haji F dan EOW karena melaporkan tindak pidana yang dilakukan TM atau terhadap akte kelahiran? Ya, kalau akte kelahiran itu sudah jelas ya. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Ya, sebagaimana telah diubah ke dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan. Tidak perlu lagi diragukan. Ya. Kalaulah memang ada terjadi tindak pidana dalam hal membuat akte kelahiran terhadap negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 KUH pidana, kedua orang itu sudah tidak ada lagi. Jadi tidak usah lagi dicari kesalahan mereka ya, bahwa akte yang lahir yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat kelahiran itu sudah akte yang sempurna yang berkekuatan hukum. Jadi berhentilah bertindak secara membabi buta ya, sehingga merugikan klien kita sendiri ya. Kasihan TM itu
ya digeret terlalu jauh, pada akhirnya nanti dia harus mempertanggungjawabkan sendiri apa yang telah dia lakukan. Saya kira ini ya, dari kami ya. Terima kasih. Dan bahkan lebih lanjut di akun TikToknya Muslim Agani yang juga merupakan pemilik law firm Langsa dari Aceh ini mengatakan bahwa Tiara Marlin penyanyi dangdut itu pasal 311 KUHP pidana terancam hukuman 4 tahun penjara. Begini pernyataan Muslim Agani soal kasus Tiara Marlin. Pengacara menyatakan bahwa dia memberikan pendapat. Benar sih, ya. Baik itu pendapat, tanggapan, atau pikirannya sendiri, silakan saja, sepanjang tidak menyerang kehormatan orang lain, ya, yang mengakibatkan akibat pernyataan dia tersebut ya telah membuat gaduh, kehilangan kepercayaan di dalam keluarga almarhum, ya, maupun almarhumah sendiri. Nah itu, diakui bahwa undang-undang IT itu memang tidak untuk membatasi seseorang untuk mengeluarkan atau berbicara, ya, dan juga tidak melarang ya masyarakat dalam memanfaatkan teknologi IT itu. Nah, kemudian saya dengar juga itu pengacara sebutkan pasal 27 ayat 3 Undang-Undang IT nomor 19 tahun 2006 itu mengacu pada ayat itu yang sebenarnya yang pasal tersebut ya dalam ketentuan ayatnya ya itu mengacu pada pencemaran nama baik dan atau fitnah yang diatur dalam KUH pidana. Ya, itu ada 6 macam itu kalau tidak salah saya. Ya, pertama penista, ya, penista dengan surat, kemudian fitnah atau membuat atau perbuatan fitnah. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa penyanyi dangdut nanti kalau dia diproses hukum pasal 311 itu dipastikan kena dan dia terancam 4 tahun penjara itu tidak ada alasan ya, karena dipastikan pendapatnya itu tidak akan pernah bisa itu dipertanggungjawabkan. Saya kira demikian, terima kasih ya.